Selamat sore adik-adik, jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Erene tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik semuanya sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing? Oke, kalau begitu kita akan menyanyi dulu bersama-sama lagu Bermacam-macam Anak. Adik-adik masih ingat Mars Pelkat PA? Kita nyanyikan bersama ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Oke, sekarang mari kita menyanyi Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kak Celi berdoa, adik-adik ikutin ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam kegiatan kami. Sekarang kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami
bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak jam 4 sore ini. Dan kita sekarang ada di pewartaan firman untuk anak-anak tanggung. Jadi kalian yang sudah dari tadi dalam seminggu nungguin dan sekarang kita kembali lagi. Gimana rasanya menikmati sekolah? Sudah mulai sekolah kan? Dan kiranya walaupun kita masih lewat pelajaran jarak jauh, kita tetap semangat ya. Dan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 hingga yang ke-12. Sudah disiapkan? 1 Petrus 1 ayat 1 hingga yang ke-12. Mari kita dengarkan isi firman Tuhan. Kitab 1 Petrus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus
menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, baik adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan firman Tuhan tadi yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Nah, kita mau belajar di sini bahwa hari ini kita mendapatkan tema adalah hidup berani menghadapi penderitaan. Nah, ceritanya begini guys sekalian. Rasul Petrus mengirimkan surat kepada jemaat Kristen, jemaat mula-mula yang berada di daerah Asia Kecil, Galatia dan sekitarnya. Karena jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang baru pertama kali mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jemaat Kristen mula-mula yang mengalami penindasan karena masyarakat di sekitar yang gak mengenal Tuhan, gak percaya kepada Allah, sehingga mereka mengalami intimidasi. Pasti orang tua yang mendampingi adik-adik pasti bilang, jangan kata di Galatia, di sini aja di Priuk, yang gerejanya di mana-mana, orang Kristen juga mengalami penindasan, kita juga mengalami kekerasan, apalagi di sana. Betul enggak? Nah, kita mau belajar nih bagaimana responnya kita menghadapi penindasan, menghadapi penderitaan seturut dengan orang-orang percaya yang Rasul Petrus kirimkan surat. Jadi Rasul Petrus tahu, dia mendapatkan kabar bahwa jemaat di sana mengalami penindasan. Karena itu surat 1 Petrus ini dia mengirimkan untuk memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan penghiburan kepada anak-anak Tuhan yang mengalami penindasan. Sama seperti firman Tuhan yang diberitakan hari ini. Kita mau belajar bagaimana sih responnya kita di saat kita mengalami penderitaan. Nah, adik-adik, penderitaan itu ada dua model ya. Yang pertama itu penderitaan yang diakibatkan karena kesalahan kita sendiri. Kayak contoh, ada orang nyolong handphone ketangkap di penjara. Nah, itu penderitaan karena kesalahannya. Atau adik-adik nih, udah dibilangin, Dek atau Kak, tolong bantuin mama ya, nyapu-nyapu atau beresin itu tempat tidur kamu. Kita soal asik-asikan aja meskipun libur. Kita lupa, kita enggak mengindahkan permintaan orang tua kita. Akhirnya apa? Kita dapatlah hukuman, enggak dikasih uang jajan.
handphone diambil, disita. Karena apa? Karena kita nggak patuh. Nah, itu adalah penderitaan yang terjadi karena ya kesalahan kita sendiri. Tetapi kita membaca di sini penderitaan yang terjadi karena kita melakukan sebuah kebenaran. Kita nggak salah apa-apa, tapi kok kita diintimidasi, kita dibully, kita disakiti, wah banyaklah macamnya. Sebagai contoh adik-adik, misalkan adik-adik di tempat lingkungan sekolah ataupun juga di rumah, di gangan gitu ya, kita dikucilkan. Kenapa? Ya karena kita orang Kristen, karena kita anak Tuhan, tiba-tiba kita dijauhin, kita dibully. Gimana sih orang Kristen masa Tuhannya matinya telanjang? Wah pasti sering dong mendengar seperti itu. Nah lalu kita mengalami, kurang ajar nih, Tuhan saya digituin. Wah harus saya balas. Nah adik-adik, hal seperti itu juga Tuhan gak suruh kita melakukan kekerasan seperti itu kita balas. Tapi kita belajar bereaksi terhadap penindasan, terhadap bully, terhadap hal apapun karena iman percaya kita sama Tuhan. Kita mau firman Tuhan, pasti pegang Alkitab kan? Yuk kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Nah, ingat dong minggu kemarin ada tentang Matius 5 juga kan? Kali ini ayat 10. Firman Tuhan katakan begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Hebat gak firman Tuhan katakan? Kita ditindas, kita dibully, anak Tuhan dijauhi karena iman percaya kita, tapi Tuhan bilang berbahagia. Tuhan gak suruh balas. Oh enggak, Tuhan bilang apa? Kita menjadi anak-anak yang berbahagia karena kita adalah anak-anak yang punya kerajaan sorga. Nah pasti adik-adik juga pasti bilang, bagaimana bahagia kak, orang saya dijauhi, saya dimusuhi, saya dicengin, saya dibully, masa disuruh berbahagia, masa orang Kristen begitu? Nah adik-adik, Tuhan gak pernah bilang, ada lagu loh, kakak sih gak bisa nyanyi, pales ya, tapi kan ada lirik yang begini, Tuhan gak pernah janji, ya langit selalu biru, tetapi Tuhan Yesus berjanji dia selalu menyertai kita. Artinya firman Tuhan juga katakan, kita buka lagi ya nih, kita dengar isi firman Tuhan aja. Tuhan bilang begini, dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah dibuka? Tuhan bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu dan seterusnya. Adik-adik, kalau kita mengalami masalah-masalah karena hal seperti tadi, dijauhi, dibully, dicengin, Tuhan bilang itu biasa. Kenapa? Karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita itu jauh lebih parah. Tuhan Yesus jauh lebih menderita daripada cuma sekedar begitu doang. Lalu saya harus bagaimana supaya saya bisa dikatakan orang yang berbahagia saat saya dicengin, dibully, disakiti, dijauhi sama teman. Ikutilah teladan Yesus. Dan mari kita buka satu ayat lagi. Kita buka ya. Dari Yakobus 1 ayat 12. Nah, jadi Kak Ronald
ajak kalian membuka Alkitab supaya kita tahu yang ngomong itu bukan Karonal, tetapi Tuhan yang mengatakan kepada kita. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Menerima apa adik-adik? Mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Adik-adik, hari kita belajar bagaimana kita harus berani hidup dalam penderitaan. Penderitaan bukan karena penderitaan yang kita buat, tetapi benar-benar penderitaan dikarenakan cinta kita, iman kita kepada Yesus. Karena kita adalah orang Kristen. Ingat, jemaat mula-mula aja dipersekusi. Mereka dibully, mereka disakiti, mereka dijauhi karena iman mereka kepada Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan saat ini, kalau ada teman kita yang selalu ngejelekin, ngejauhin kita, mutusin pertemanan hanya karena kita orang Kristen, maka ingat, kalau kita bertahan, maka mahkota kehidupan akan Tuhan beri buat kita. Mau mahkota? Mau dong, pastinya harus. Orang Kristen harus merindukan yang namanya mahkota kehidupan. Dan mari sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita masih kecil, masih kelas 4, 5, 6 SD, mari Tuhan katakan, jadilah anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi kebanggaan Tuhan, sehingga masalah apapun, penderitaan apapun, sekalipun masih kecil ya, kan ada yang bilang bahwa aduh masa kecil mah santai kak, kita orangnya woles, gak pernah mikirin masalah-masalah berat. Tetapi adik-adik sekalian, banyak teman-teman kita yang justru karena masih kecil, mereka sudah mengalami intimidasi, mereka sudah mengalami kekerasan, karena yang namanya mempertahankan iman percaya mereka sama Kristus. Mari kita berpegang kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus diberkati, dan yang pasti kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Kita akan memperoleh mahkota-mahkota kemuliaan dan lain segala macamnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah dengar ceritanya kan? Sekarang mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan menyanyi lagu yang berjudul Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Ku percaya semua untuk Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Adik-adik sudah siap dengan uang persembahannya? Nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititip ke mama papa untuk dibawa ke gereja ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan dilanjutkan dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan. Tuhan boleh menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Bapa lewat firman-Mu kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi segala sesuatu yang membuat iman kami kendur, yang membuat kami takut menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kami terus berani ya Bapa menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Sekalipun kami masih kecil, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, berkati akan adik-adik layan yang pada saat ini sudah memasuki tahun pendidikan di tahun ajaran yang baru. Berkati mereka ya Bapa dalam mereka bersekolah meskipun dalam jarak jauh dengan online. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses dan berprestasi dalam pendidikan mereka. Berkati perangkat yang ada Tuhan agar kiranya adik-adik boleh belajar dengan baik meskipun lewat sistem online. Berkati orang tua kami ya Bapa, mereka yang mencari nafkah, bekerja untuk mencukupkan kehidupan kami semua. Berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GPB Irene secara khususnya Tuhan, dalam melayani jemaat-Mu Tuhan dalam situasi seperti ini. Biarlah gereja-Mu boleh terus ada dan terus melayani jemaat-Mu sehingga pekabaran Injil boleh terus diberitakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati akan keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Berkati pemerintah yang mengupayakan kesejahteraan buat kami semua. Berkati para dokter, tenaga medis yang berjuang untuk melayani korban-korban yang terkena positif COVID-19. Dan berkati kami semua ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit mara bahaya maupun juga virus-virus yang bertebaran di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus akan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau layakan sehingga boleh menjadi persembahan yang hidup. Seluruh doa syafaat kami Bapa dan doa persembahan ini kami mau satukan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai loh. Sekarang kita mau menyanyi lagu pengutusan, yaitu "O berkati dan lindungi kami". Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah pandai sinar wajah-Mu. Ya adik-adik, terima kasih loh. Kalian sudah setia dalam ibadah minggu kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita pulang ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bersama. Yang pertama adalah kita masih beribadah secara online seperti ini tanggal 26 Juli 2020 jam 4 sore. Untuk adik-adik di kelas anak kecil, anak-anak TK dan anak tanggung semuanya harus ikut. Karena pembelajaran firman Tuhan itu semua boleh memberkati kita semua dan kalian semua tentunya. Dan jangan lupa juga untuk setiap tugas-tugas yang Kak Ari, Kalita,
maupun juga Kak Ronald sampaikan, itu kalian kerjakan di rumah. Dan untuk kuis-kuis yang waktu tanggal 5, tanggal 12 Juli yang kalian disuruh untuk mengirimkan kitab apa, pasal dan ayat berapa, itu akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli. Siapa saja yang sudah mengirimkan dan betul pastinya, nantikan hadiahnya ya, akan dikirimkan hadiahnya dalam via WhatsApp. Oh enggak ya, masa hadiah dalam via WhatsApp? Pokoknya cepat kirimkan dan ditunggu akan siapa pemenangnya. Dan adik-adik sekalian selalu senantiasa setia dalam membaca firman Tuhan dan berdoa dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar, untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melayakkan kehidupan kami selalu. Dan biarlah kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, keluarga kita, kehidupan persekutuan pelayanan anak GPB Jemaat Irene dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima